Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Karimah. Di sini saya akan membacakan tentang buku Black Swan di bagian bab 12 dan bab 13 untuk memenuhi tugas UTS. Nah, di bagian bab 12 ini memperkenalkan istilah epistemokrat untuk seseorang yang memiliki kerendahan hati. Nah, yaitu selalu meragukan pengetahuannya sendiri sampai batas maksimal. Nah, tempat di mana orang seperti ini beroperasi disebut dengan epistemokrasi. Contohnya adalah Montaigne, yang dimana seorang pemikir yang selalu mempertanyakan dan menguji pengetahuan sendiri. Nah, di bab ini juga menekankan perbedaan penting antara masa lalu dan masa depan. Masa lalu sudah terjadi dan bisa kita pelajari, tapi untuk masa depan sangat tidak pasti dan asimetris. Artinya, pengalaman dan solusi di masa lalu tidak selalu bisa diterapkan begitu saja untuk masa depan. Nah, ini yang disebut dengan kebutaan masa depan, yang dimana kita seringkali gagal melihat bahwa orang di masa depan juga akan menganggap solusi kita saat ini konyol. Nah, kesalahan prediksi seperti memperkirakan bahwa misalnya kita memiliki mobil baru akan mengubah hidup kita secara drastis. Nah, adalah akibat dari sulitnya belajar dari masa lalu dan sifat non-linear dunia. Nah, bahkan dunia ini tampak acak karena informasi yang kita miliki tidak lengkap atau disebut dengan opasitas. Dalam konteks sejarah, kita juga sulit mengambil teori pasti karena data yang tidak lengkap dan kecenderungan para sejarawan membuat narasi yang sangat rapi. Nah, di bagian bab 13 ini memberikan panduan bagaimana berperilaku ketika tidak mampu memprediksi dengan akurat. Yaitu pertama, manusia memiliki bias dan keterbatasan sebagai bagian dari sifat alaminya. Nah, jadi kita tidak bisa melawan dari sifat itu, tapi kita bisa memprediksi untuk hal-hal yang praktis, seperti misalnya kita memprediksi cuaca. Nah, dan kita seharusnya menghindari ketergantungan pada prediksi besar yang rentan terhadap resiko, seperti Black Swan, kejadian yang sangat langka namun berdampak besar. Dalam menjalani hidup dan investasi, gunakanlah strategi yang disebut dengan barbel, yang dimana sisihkanlah sebagian besar uangmu untuk hal yang sangat aman dan sebagian kecil untuk hal yang sangat berisiko tapi berpotensi memberikan hasil yang besar. Nah, dalam kehidupan, cobalah kita untuk lebih fokus pada mengelola resiko dan menempatkan diri kita pada situasi yang asimetris, ya, yang asimetris positif lah, yaitu di mana potensi keuntungan dari ketidakpastian lebih besar daripada kerugiannya. Nah, ringkasnya, epistemokrasi adalah sikap meragukan pengetahuan sendiri agar tidak terjebak dalam ketidakpastian atau kepastian palsu. Nah, ketidakpastian harus dirangkul dengan sebagai bagian dari hidup dan dihadapi dengan strategi yang cerdas seperti yaitu strategi barbel tadi. Dengan fokus pada meminimalkan rugi besar dan memaksimalkan keuntungan, potensial disebut sebagai peluang yang muncul. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.